matanya, taruh tangan kirinya di dadanya, angkat tangan kanannya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh lagi untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu anak Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus merasakan jamahan-Mu di siang hari ini Tuhan. Roh Kudus yang menjamah kami semuanya, Roh Kudus yang menjamah hati kami, Roh Kudus yang memberkati kami semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami siap Tuhan untuk bernyanyi bagi nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Jamahan Tuhan berlaku bagi kami. Jamahan Tuhan berlaku bagi yang melayani. Jamahan Tuhan berlaku bagi orang tua kami yang mendampingi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya teman-teman, mari kita angkat pujian kita, tanganmu ke depan. Bersama-sama
menjaga protokol kesehatan selama ini. Karena beberapa minggu ini Ibu sudah mengajak anak-anak sekolah minggu untuk kita selalu melakukan protokol kesehatan. Pasti semuanya melakukan dengan aku. Haleluya anak-anak Ibu, dan semuanya mempunyai hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang kita. Haleluya, semuanya pasti bersemangat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi. Semuanya tidak ada yang berjalan-jalan. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, persembahannya, agar tidak berjalan-jalan ketika ibadah kita sedang berlangsung. Karena kita akan berbicara dengan Tuhan melalui hamba Tuhan yang sudah diutus untuk menyampaikan kebenarannya. Haleluya anak-anak Ibu. Mari semuanya lipat tangannya, duduk yang baik. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami masih ada hingga pada saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan. Engkau yang memberikan Tuhan kepada kami, sehingga tumbuh di tanah yang subur Tuhan, berlipat kali ganda sampai kepada 100 kali lipat. Berkati hamba-Mu yang menaburkannya, berikan hikmat bijaksana Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai perpanjangan lidah-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berkata-kata sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu menyampaikan semua permohonan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya anak-anak Ibu. Saat ini Ibu akan membagikan firman Tuhan, bagaimana supaya kita hidup taat, hidup patuh di hadapan Tuhan. Baik itu patuh dan taat kepada orang tua, kepada guru-guru kita, bahkan kepada Tuhan yang terutama. Karena apa anakku?
patuh, orang yang taat pasti mendapatkan upah yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Mari kita dengarkan firman Tuhan, kita baca dari 2 Korintus 15, 2 Korintus 7 ayat 15. Mari kita buka 2 Korintus. Korintus ada di Perjanjian Baru ya anakku. Kita buka di dalam 2 Korintus 7 ayat 15. Firman Tuhan berkata, dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan itu akan menambahkan kasih kepada kita. Dia akan menambahkan berkat kepada kita. Dia akan menambahkan kepada kita sebuah pengharapan yang teguh kepada kita. Kalau kita tetap taat kepadanya, Dia akan mengingat semua yang kita lakukan. Bagaimana, apa yang sudah kita lakukan, bagaimana kita melakukannya. Apakah dengan ketaatan kita? Apakah dengan bersungut-sungut? Apakah dengan kita keterpaksaan? Itu yang Tuhan mau daripada kita. Tuhan mau supaya kita taat. Tuhan mau supaya kita itu patuh kepadanya. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dirancangkan Tuhan kepada kita, kepada anak-anaknya adalah untuk kebaikan. Karena Dia sudah tahu, Dia yang merancangkan kehidupan kita, maka Dia sudah tahu kemana arah yang akan Dia bawa kepada kita. Jadi buat anak-anak ibu, mari semua kita patuh. Mari kita semua taat kepada apapun yang sedang kita kerjakan. Anak-anak ibu yang masih kecil-kecil, mari ikuti ketaatan kepatuhanmu. Sejak kamu muda, kamu sudah diberikan pengertian dan hikmat untuk kamu taat dan patuh. Sehingga apa? Sehingga itu akan membawa kamu, kelak kamu nanti remaja, dewasa, bahkan sampai kamu menjadi orang tua, kamu akan menjadi orang yang patuh, orang yang taat, orang yang tidak bersungut-sungut senantiasa. Dimulai dari sejak kecil. Bibit sebuah tanaman, sebuah tumbuhan dimulai dengan bibit yang kecil, nakku. Dimulai dengan yang kecil, bukan dari besar maka kecil, tetapi dari kecil maka itu menjadi besar. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang kita lihat bagaimana seorang yang taat dan patuh kepada Tuhan, bagaimana dia dengan melepaskan keinginan dagingnya supaya dia bisa menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Mari kita lihat contohnya Nabi Nuh. Semua anak-anak ibu mungkin mengerti, mungkin tahu cerita bagaimana Nuh. Nuh adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Ya mungkin ya kan aku misalnya di dunia ini atau pada saat kita sekarang ini, kalau misalnya ibu membuat sebuah bahtera di sini di Kamanjahe ini, mungkin semua orang akan tertawa kepada ibu, ya kan aku? Semua orang akan mengejek ibu. Untuk apa bahtera? Anak-anak mungkin tahu bahtera, sebuah kapal, sebuah seperti perahu yang sangat besar. Perahu yang sangat besar, lebih besar daripada satu los gitu misalnya. Satu gedung yang besar, lebih besar dia di situ. Karena bahtera Nuh itu memuat segala jenis binatang yang ada di sekitar kita pada saat ini. Kita adalah keturunan Nuh. Memang Nuh itu adalah keturunan Adam, sehingga kita disebut adalah keturunan Adam dan Hawa. Tetapi ketika Tuhan murka kepada dunia ini, ketika Tuhan marah kepada semua umat manusia, waktu itu Dia mendatangkan sebuah bahtera mendatangkan sebuah air bah yang sangat besar, sehingga semua makhluk di muka bumi ini, semua di bumi hanguskan, semua ditenggelamkan, semua dimatikan. Tuhan benci kepada manusia waktu itu oleh karena kejahatan manusia, sehingga Dia menyuruh waktu itu Nuh. Hanya Nuhlah yang berkenan perbuatannya di hadapan Tuhan ketika itu. Waktu itu yang masuk ke dalam bahtera adalah anak-anak ibu semua pasti tahu, yaitu Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya, bahkan binatang-binatang yang haram ataupun tidak haram. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Sepasang daripada binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera. Dia adalah seorang yang taat, sekalipun dia ditertawakan oleh orang, sekalipun dia
oleh orang, dia tidak peduli nakku. Karena dia tahu siapa yang menyuruh dia. Karena dia tahu siapa yang memerintahkan dia untuk membangun Bahtera itu. Siapa nakku? Yaitu Tuhan. Allah yang dia sembah setiap hari. Allah yang dia puja. Allah yang dia hormati setiap hari. Itu yang dia turuti. Itu yang mengatakan kepada dia untuk dia membangun Bahtera. Sehingga dia itu patuh kepada apa katanya. Siapa lagi contoh-contoh di dalam Alkitab nakku yang taat dan patuh kepada Tuhan? Kita melihat Abraham. Abraham adalah seorang yang patuh kepada Tuhan. Kenapa ibu katakan? Ketika Ishak hendak dipersembahkan di Gunung Moria pada saat itu, dia tidak bisa mengelak. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada dia kehilangan anaknya sendiri. Dia sangat patuh kepada Tuhan. Anak ibu, misalnya anak ibu mau dipersembahkan misalnya sama orang tua sama orang tua anak-anak ibu, gimana perasaannya? Ketika sesampainya di bukit, lalu Ishak bertanya kepada Abraham, ayah, manakah korban sembahan yang akan kita sembelihkan? Dia diam. Lalu bertanya lagi Ishak kedua kalinya. Lalu apa kata Abraham? Engkaulah anakku yang akan kupersembahkan. Begitu katanya anakku kepada Ishak. Bagaimana hati daripada Ishak? Tetapi Ishak sangat patuh juga kepada Abraham. Apakah Tuhan menutup mata untuk semua itu? Apakah Tuhan tidak mau tahu dengan semua yang dilakukan oleh Ishak dan Abraham oleh karena kepatuhannya? Sedangkan Ishak adalah anak yang sudah ditunggu-tunggu oleh Abraham. Sedangkan Ishak adalah anak satu-satunya daripada Abraham. Tidak mampu. Tuhan mengerti bagaimana hati kita. Tuhan tahu bagaimana keperluan kita. Tuhan tahu bagaimana apa yang kita butuhkan untuk hidup kita. Jadi buat anak-anak ibu, mari. Sedangkan Ishak ketika pisau sembelih, dia sudah berada di atas kayu yang hendak dibakar. Dia tetap patuh kepada orang tuanya. Tetapi Tuhan tidak biarkan petaka datang kepadanya. Anak-anak ibu semuanya yang masih kecil-kecil, mari semuanya patuh kepada orang tuamu. Orang tuamu tidak membawa kamu kepada petaka. Orang tuamu tidak membawa kamu ke dalam yang tidak benar, tetapi itu membawa kamu ke jalan kebenaran. Mari semua anak-anak ibu, ingat di dalam Efesus 6 ayat 1, apa katanya? Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Bukan dikatakan karena memanglah demikian, tetapi harus. Kita disuruh menghormati orang tua kita dengan harus. Bukan dikatakan memang, tetapi harus. Jadi dengan arti kata, kita memang tidak bisa tidak untuk menghormati orang tua kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Begitu yang dilakukan oleh Ishak. Apakah Ishak mati di dalam bakaran tadi? Di dalam korban sembelihan tadi? Tidak, nakku. Dia tidak mati. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah di dalam hidup kita. Sepanjang kita tetap melakukan bagian kita sebagai anak, bagian kita sebagai hambanya Tuhan untuk kita kerjakan. Anak-anak ibu semuanya, apa yang menjadi tugasmu adalah belajar. Mari kerjakan pelajaranmu dengan sungguh-sungguh. Itu bukan untuk siapa-siapa anakku, itu untuk masa depan. Kalau engkau dewasa, itu adalah untukmu. Ibu tidak bosan-bosan untuk menasihatkan kamu supaya kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kamu adalah masa depan orang tuamu. Engkau adalah masa depan gereja. Engkau adalah masa depan negara ini, nakku. Kalau kamu tidak diisi dengan ilmu dan pelajaran yang baik, kamu jadi apa nantinya, nakku? Itu makanya. Lihat bagaimana kepatuhan dan ketaatan Ishak kepada Abraham. Sampai dia pisau sudah sampai di lehernya. Tetapi itu tidak Tuhan izinkan berlaku kepada dia. Abraham kenapa melakukannya? Karena dia patuh kepada Tuhan. Karena dia hormat kepada Tuhan. Siapa lagi contoh nakku di dalam Alkitab yang begitu dahsyat? Tuhan Yesus, nakku. Tuhan Yesus lagi. Yesus bukan tidak bisa dia lari dari kayu salib itu. Yesus bukan tidak bisa meronta untuk dia pergi daripada gantungan itu. Tetapi dia patuh kepada Bapa di sorga. Dia taat kepada Bapa yang di sorga.
Sehingga apa nakku? Kalau Tuhan Yesus tidak digantung, mungkin kita tidak akan mendapat keselamatan sampai pada detik ini dan sampai kepada keturunan-keturunan kita selanjutnya. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui hal itu. Dia tahu bahwa pengorbanannya adalah sangat berarti bagi setiap umat manusia. Manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Dia sangat sayang kepada manusia ini. Sehingga Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita kepada setiap orang yang percaya. Kalaulah Tuhan Yesus tidak disalib nakku ketika itu, maka kita tidak mendapatkan keselamatan. Maka kita tidak mendapatkan pembela yang agung nantinya di surga. Demikian juga dengan Isa. Kalau dia tidak patuh ketika itu nakku, maka Tuhan tidak akan memberikan janji kepada Abraham, yaitu bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan akan seperti pasir di tepi pantai. Itu tidak akan jadi. Kalau Nuh tadi tidak patuh kepada Tuhan untuk membangun Batra, mungkin kita tidak ada sampai pada saat ini. Karena apa? Karena Nuh adalah mempunyai anak yang 3 itu, kita adalah keturunannya. Kita adalah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi kalaulah waktu itu Nuh tidak patuh kepada Tuhan, maka kita mungkin, dunia ini mungkin sudah tidak ada lagi. Begitulah nakku, upah daripada orang yang patuh dan taat kepada pimpinannya, kepada Tuhannya, kepada orang tuanya, kepada guru-guru sekolah minggunya. Orang-orang yang patuh akan diberkati Tuhan. Orang-orang yang patuh akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Banyak contoh lagi di Alkitab. Bagaimana Ayub yang begitu saleh dan hidup dia berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengembalikan semua yang ada padanya, bahkan 2 kali lipat. Banyak contoh di dalam Alkitab. Kita lihat bagaimana Yusuf, begitu dia orang yang patuh. Daud orang yang sangat patuh kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Tuhan memberikan kepada dia mazmur yang begitu banyak, sehingga kita bisa menyanyikan puji-pujian yang begitu banyak dari mazmur Daud. Ada juga di dalam Alkitab ini orang-orang yang tidak patuh. Ada efeknya nakku, ada upahnya. Kita melihat bagaimana dengan istri Lot. Istri Lot sudah dikatakan untuk dia tidak kembali lagi ke belakang, tetapi dia kembali ke belakang dan akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Tuhan sudah berkata kepadanya agar dia jangan kembali lagi. Jangan kembali lagi ke belakang karena di sana terdapat api yang sangat menyala-nyala. Tetapi dia pergi ke belakang dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Siapa lagi yang tidak patuh nakku kepada perintah Tuhan? Yunus. Iya kan, Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus nakku? Dia tidak patuh kepada Tuhan ketika dia diperintahkan untuk berangkat untuk menginjili umat Tuhan yang ada di kota Niniwe. Apa yang terjadi nakku ketika itu? Dia masuk ke dalam perut ikan, ya kan? Jadi anak-anak ibu, banyak contoh nanti lagi di dalam Alkitab ini. Bagaimana Judas juga, orang yang tidak taat, orang yang tidak setia kepada Yesus, juga mati dengan bunuh diri. Kita melihat bagaimana semua kesusahan orang-orang yang tidak patuh kepada pimpinannya, kepada orang-orang yang tidak patuh kepada Tuhannya, yang tidak patuh kepada apa yang dikatakan atasannya, akhirnya demikian. Jadi buat anak-anak ibu juga demikian. Mari semua patuh ya nakku, kerjakan PR-nya. Walaupun ini sekarang dalam belajar daring, belajar jaringan, ya kan? Tapi mari semua patuh, kerjakan semuanya karena itu masih bagiannya. Tetapi setelah kamu dewasa, ingatlah apa yang ibu katakan ini. Kamu harus tetap patuh agar kamu mendapatkan upahmu. Apa yang kamu kerjakan itu akan kamu dapatkan. Setiap orang yang bekerja itu pasti harus mendapat upah. Demikian juga dengan kamu. Kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, ketika jam pelajaran jam 8 kurang sudah dimulai, mari belajar dengan sungguh-sungguh. Kerjakan pelajaran dengan sungguh-sungguh. Ibaratkan kamu sedang berada di sekolah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Berusahalah untuk memahami akan pelajaranmu, karena itu adalah modal untuk masa depanmu. Dan ketika orang tuamu menasehatimu untuk mengurangi bermain handphone, untuk mengurangi bermain game, mari turuti nakku.
Karena itu adalah untuk kesehatan, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untukmu sendiri. Jadi mari anak-anak ibu, kalau diingatkan mari mengikuti ibadah sekolah minggu pada jam 2 siang setiap hari minggu, mari ikuti ibadah sekolah minggu. Ibu melihat bagaimana di dalam yang menonton selalu berkurang ya. Berarti banyak anak-anak ibu yang tidak mengikuti ibadah online. Anak-anak ibu, mari semuanya ikuti ibadahnya. Dan juga mari ajak orang tuanya. Katakan kepada orang tua, Bapak, Ibu, kami mau ibadah online. Sebentar lagi jam 2 kami mau mengikuti ibadah. Karena setiap orang yang beribadah itu pasti mendapat upah. Jadi mari anak-anak ibu, mari semuanya kita ibadah setiap hari minggu. Mari kita patuh dan taat, kita lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan juga kita pada saat ini mari mematuhi protokol kesehatan. Kita memakai masker, kita tidak pergi ke tempat kerumunan-kerumunan, mengurangi untuk pergi-pergi berjalan-jalan atau pergi bermain, misalnya mau piknik, mau mandi-mandi di kolam di mana, itu dikurangi anakku. Kalau bisa jangan dulu. Pandemi sekarang di Kabanjahi sedang dalam keadaan zona merah ya anakku. Jadi mari semuanya kurangi niat hati itu. Karena apa? Situasi yang sedang berkecamuk pada saat ini. Bukan berarti kamu tidak pergi itu mengurangi berat badan kamu, ya kan aku? Bukan itu mengurangi pengetahuanmu, itu bukan. Tetapi itu untuk kesehatan. Jadi semua mari ikuti. Firman Tuhan ini mengajari kita pada saat ini yang dikatakan bahwa kasih Yesus, kasih Tuhan akan bertambah besar ketika Dia mengingat semua ketaatan kita kepadanya. Jadi mari, ketaatan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketaatan anak-anak ibu semuanya itu nanti akan berbuah hasil yang baik. Kalau anak-anak ibu taat mengerjakan PR, mengerjakan semua studimu dengan baik, maka engkau akan mendapat nilai yang baik. Maka engkau akan mendapat pengertian yang bijaksana. Iya kan aku? Jangan biarkan karena daring kamu bermain-main dengan tidak memperdulikan waktu yang ada. Tetapi mari pergunakan dengan sungguh-sungguh. Lihat Ishak adalah orang yang taat kepada orang tuanya. Lihat Abraham, orang yang taat kepada Tuhan. Lihat Nuh, orang yang taat kepada Tuhan. Lihat Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladan kita, yang menjadi tumpuan hidup kita di dalam dunia ini, adalah tempat perlindungan kita. Kenapa? Karena pengorbanannya, karena Dia mau dikorban, karena Dia patuh kepada apa kata Bapaknya yang di surga, sehingga kita beroleh keselamatan hingga pada saat ini. Jadi buat anak-anak ibu semuanya, mari. Kalau ada yang selama ini tidak taat, tidak patuh, dan tidak mau mendengarkan apa kata orang tua, apa kata ibu guru, apa kata firman, mari bertobat. Mulai hari ini bertobat. Karena apa? Upah orang patuh itu ada. Dan juga anakku, kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang untuk menjemput kita. Sebab kepatuhan dan ketaatan sama dengan kesetiaan kita. Sehingga dengan itu, ketika Tuhan datang, Dia melihat kita dalam keadaan setia, dalam keadaan taat dan patuh, maka Dia akan mengangkat kita bersama-sama dengan Dia ke surga yang kekal. Haleluya anak-anak ibu. Itu aja firman Tuhan hari ini. Biarlah semua anak-anak ibu boleh diberkati dengan firman ini. Yang pada saat ini juga yang sering melakukan ketidaktaatan, ketidakpatuhan, yang selalu jengkel, yang selalu marah kepada orang tuanya, mari bertobat semuanya. Bertobat ya anakku. Oke, semuanya bertobat. Ibu percaya anak-anak ibu pasti mengerti. Anak-anak ibu adalah anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya anak-anak ibu. Saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi, kita puji Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya, kita katakan kepada Tuhan, hatiku percaya, karena kita percaya kepada setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu akan jadi. Abraham percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan akan jadi. Nuh percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan jadi. Yesus percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan jadi. Untuk itu mari kita angkat pujian kita sembah
Tetapi kami percaya Tuhan dengan kuasa
ataupun yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami dalam online sekolah minggu di KII Kabanjahe ini, ataupun orang tua daripada anak-anak kami, ataupun yang mendampingi anak-anak kami yang baru pertama kali, mari kita berdoa bersama-sama. Kalaupun ada yang menjadi kerinduan hati kita masing-masing, mari kita sampaikan kepada Tuhan, karena pada saat ini ada Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita. Kita cukup percaya kepada Tuhan. Apa yang sedang terjadi di depan kita itu tidak di luar sepengetahuan Tuhan. Tuhan melihat kita, sekalipun kita masih kecil-kecil, sekalipun anak-anak ibu masih kecil-kecil, tapi kami percaya ada Tuhan yang begitu baik, yang sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Anak-anak ibu yang baru pertama kali atau yang mendampingi anak-anak kami, mari ikut-ikut kami berdoa. Bahkan nanti kalau ada yang sakit, mari berdoa untuk semua penyakitmu. Apa yang menjadi sakitmu, mari doakan, katakan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawabmu. Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak terbatas. Dimanapun itu, asal engkau percaya, firman-Nya berkata di dalam Markus 16 itu, ketika engkau percaya maka engkau akan diberikan kuasa. Jadi mari semuanya kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan mendengarkan doa kita. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengajari kami untuk tetap percaya dan taat kepadamu. Sekalipun Tuhan kami kadang tidak mengerti Tuhan akan jalan-jalan hidup kami, tapi kami hanya tahu Tuhan, ada Yesus yang mampu untuk menolong kami. Ada Yesus yang sanggup untuk melindungi kami. Ada Yesus yang sanggup untuk memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat firman. Kau begitu luar biasa Tuhan. Kau begitu ajaib Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat teladan-teladan firman yang kami dengarkan pada hari ini. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah segala perkataan, ucapan kami. Ampunilah kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan. Dan pada saat ini Engkau mengampuni segala dosa keturunan kami Tuhan. Itu tidak lagi mengenai kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami akan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, tuliskanlah nama kami Tuhan di dalam kitab kehidupan-Mu Tuhan, di surga yang kekal. Kami mau mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bertobat Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Bapa dalam surga buat anak-anak kami yang sedang sakit Tuhan, ataupun yang mendampingi anak-anak kami kalaupun mereka sedang dalam keadaan lemah ataupun kuasa. Mari turunkan kuasa-Mu yang dari surga Tuhan. Turunkan Tuhan kasih-Mu Roh Kudus untuk menyembuhkan semuanya. Apapun penyakit mereka Tuhan, hamba-Mu tidak mengetahuinya. Tetapi kami percaya Tuhan, kami hanya cukup percaya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau mampu untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada. Bahkan Engkau mampu untuk memulihkan semua keluarga anak-anak kami. Dimanapun mereka berada, yang sedang menyaksikan online ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat mereka. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, Engkau yang bersama dengan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan mereka. Terima kasih Bapa, segala penyakit pembunuh kematian, pencuri sukacita, bahkan pencabut nyawa Engkau tidak berkuasa Kau dalam nama Yesus. Kami usirkan kuasa-Mu pergi, Kau tinggalkan anak-anak kami, tinggalkan pendamping anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.
Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Halo ya teman-teman, mari kita kalau pujian kita Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Buat orang selamat. Nah Ibu, sekarang silakan duduk ya Nak Bu. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kita berikan yang terbaik yang sudah Tuhan titipkan kepada orang tua kita, yang sudah dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua kita. Mari kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa besar daripada persembahanmu, tetapi Tuhan hanya melihat bagaimana engkau taat dan patuh melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan. Haleluya anak-anak Ibu, semuanya persembahanmu boleh dimasukkan ke dalam amplop agar orang tuamu bisa memberikannya kepada guru-guru sekolah minggu. Haleluya. Haleluya. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, kita bawa persembahan kita, kita bernyanyi bagi Tuhan, Nabi Nuh dan istrinya. Haleluya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat, 8 orang selamat. Haleluya, 8 orang selamat. Ya kan aku? Maka kita ini adalah keturunan dari Nabi Nuh yang sudah diselamatkan oleh Tuhan akibat dari upah dari mereka taat kepada Tuhan, yaitu Nuh, Nabi Nuh. Haleluya anak-anak Ibu. Untuk minggu depan, mari ikuti terus ibadah online kita setiap jam 2 siang. Dan ajak lagi teman-temannya, jangan jemu-jemu, karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang taat kepadanya dan orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan mengajak teman-teman kita beribadah. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita, semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Haleluya anak-anak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Baik di dalam pujian penyembahan kami, baik di dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya dengan doa-doa kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan Yesus apa semuanya arti yang ada di hadapan kami. Tetapi kami percaya semua itu tidak di luar pengetahuan-Mu. Engkau mengetahui semua apa yang sedang terjadi pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami
bersyukur kepadamu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan pada saat ini. Berkatilah kami Tuhan di dalam kami Tuhan Yesus memuji menyembahmu tadi. Berkatilah kami Tuhan di dalam kami Bapa berdoa Tuhan. Terima kasih. Dalam satu minggu ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang memimpin kami, Engkau Tuhan yang melindungi kami, Engkau Tuhan yang menyertai kami, anak-anak kami ini Tuhan, baik di dalam studi mereka, baik di dalam kesehatan mereka, semuanya Tuhan tolong Tuhan, semuanya dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai mereka, Engkau Tuhan yang memberkati, memberikan kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Berkati juga yang melayani musik Tuhan, yang melayani pujian penyembahan anak-anak-Mu Tuhan, yang melayani multimedia Tuhan. Semuanya Tuhan tolong. Tuhan, tidak ada jerih lelah kami yang sia-sia di hadapan-Mu. Semuanya Tuhan Engkau perhitungkan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami akan menerima upah seturut dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala kekurangan kami di dalam menyajikan ibadah ini. Ampuni kami di dalam perbuatan perkataan kami Tuhan, sehingga layaklah ibadah ini Tuhan untuk kami persembahkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Dan kami mau Tuhan tidak ada pun satupun kami yang terkena COVID-19 Tuhan. Baik anak-anak kami, guru-guru sekolah minggu, baik orang tua anak-anak kami, semuanya Tuhan tolong Tuhan sembunyikan Bapa di bawah lingkupan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin.